Lalu selanjutnya untuk memberi keterangan pada batas wilayah pada kecamatan, kalian klik batas wilayah kecamatan Polygon, klik kanan, lalu open attribute table, lalu pilih table option, lalu pilih yang add field. Kemudian pada namanya tulis keterangan. Lalu pada type-nya klik yang text, lalu klik OK. Nah, akan muncul keterangan. Untuk memberi nama sesuai dengan pembagian wilayahnya, klik editor, lalu start editing. Kalian klik paling kanan, ujung paling kanan untuk menandakan daerah mana yang kalian akan buat namanya. Nah, misalnya yang ini berarti daerahnya pemukiman karena warna putih. Selanjutnya klik daerah yang kedua. Nah, di situ dapat dilihat yang warna biru, bisa kalian lihat yang di bawah itu bagian sawah. Nah, itu di zoom. Di warna hijau. Tergantung daerah kalian, bisa persawahan, pertanian, atau perkebunan ya. Terus selanjutnya juga daerah ketiga, bisa dilihat daerah mana yang tertandai. Dilanjutkan sampai poligon-poligon berikutnya. Nah, jika sudah selesai, lalu klik editor dan klik stop editing. Do you want to save your edits? Klik save. Klik yes, maksud saya. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah untuk memberi pembagian warna pada peta. Jadi untuk tabelnya di close aja, terus klik kanan lagi pada batas wilayah kecamatan Polygon, pilih yang properties. Pilih yang properties. Tunggu loading dulu. Nah, muncul pada menu labels. Menu labels ya, benar. Menu labels pada labels features in layer-nya dicentang, terus label field-nya yang ID diubah jadi keterangan. Teks simbolnya dibiarin aja, lalu tinggal ubah, kita atur lagi yang menu simbologinya. Pilih features, pilih yang kategoris. Habis itu di kategoris pilih yang unique values. Habis itu value field-nya diganti keterangan. Terus yang all other values-nya di-uncentang aja, tapi di bagian bawah klik add all values. Nah, ntar muncul tuh pemukiman, perkebunan, sawah. Selanjutnya di color ramp. Nah, di sini kalian bisa ubah warna-warnanya sesuai selera dan keinginan kalian. Nah, jika sudah menemukan warna yang cocok, tinggal apply lalu klik OK. Nah, bisa dilihat di sini sudah terbagi menjadi beberapa warna. Perkebunan warna hijau, sawah warna kuning oren-orenan, terus pemukimannya warna pink. Selanjutnya kalian bisa mengatur sendiri untuk centang layar-layar lainnya untuk lebih memperjelas, atau mencentang kecamatannya biar lebih jelas juga. Selanjutnya kalian akan menghitung luas, keliling, dan panjang. Klik di poligonnya kayak tadi, open attribute table, lalu klik table option, klik add field, lalu pada name-nya kalian ketik luas, dan untuk type-nya kalian ganti jadi double, lalu klik OK.
Nah, akan muncul tabel baru untuk luas, lalu kalian table option lagi, add field, namanya kalian ketik keliling. Untuk type-nya juga pakai double, lalu klik OK. Nah, untuk menghitung luasannya, klik kiri pada luas, lalu pilih yang calculate geometry, lalu klik yes. Untuk propertinya, area pilih yang perimeter, pakai yang area, tetap pakai yang area. Lalu untuk unitsnya, kalian pakai yang square kilometers. Lalu klik OK. Dan klik yes. Lalu klik kiri juga pada tulisan keliling, calculate geometry, lalu klik yes. Untuk propertinya diganti jadi perimeter, dan untuk unitsnya pilih yang kilometers. Lalu klik OK dan yes. Lalu export tabel ini dengan cara klik table option, lalu pilih yang reports, lalu pilih yang create report. Nah, pada layer atau tabelnya, di sini kalian klik lalu pilih yang batas wilayah kecamatan poligon, sesuai dengan yang sedang kita kerjakan pada layer. Lalu untuk available fields-nya, kalian masukkan keterangan, luas, dan keliling. Untuk report dipindahkan ke report fields, lalu klik finish, tunggu loading. Nah, maka akan muncul report seperti ini. Di sini sudah ada luas dan kelilingnya sekaligus. Lalu untuk export ke Excel, klik icon export report to file. Yang itu diklik. Nah, lalu untuk export formatnya diganti menjadi Microsoft Excel dalam kurung XLS, dan untuk file name-nya terserah kalian membuat di mana, dan untuk foldernya tolong ditempatkan pada folder yang sama dengan penempatan ArcMap kalian ya. Kalau penempatannya salah, nanti dia akan terjadi error. File name-nya terserah. Di sini saya membuatnya, di sini Vika buatnya data kecamatan Kasihan. Lalu save. Ini karena sebelumnya udah dibuat, makanya already exist, jadi klik yes aja. Lalu klik OK. Nah, Excel-nya udah ada, jadi kayak gini. Lalu jika sudah selesai, tinggal di close. Do you want to save? Kalau yang ini di no in aja, dan ini juga di close. Kita lanjut ke hitung panjang dari jalan dan sungai. Dimulai dari jalan kecil dulu, klik kanan pada jalan kecil, lalu open attribute table, lalu pilih table option, lalu pilih add field. Nah, add field-nya kalian kasih nama panjang. Lalu untuk type-nya kalian pilih yang double. Terus klik kiri, lalu pilih calculate geometry, lalu yes. Untuk propertinya udah bener pakai length. Habis itu untuk unitsnya pakai kilometers. Lalu klik OK, lalu klik yes. Nah, udah ada jalannya dengan panjang jalannya. Lanjut ke report, klik
table options, tadi salah klik dia malah klik export. Nah, report, abis itu klik create report, lalu pilih yang jalan kecil karena kita lagi ngerjain yang jalan kecil, masukin panjangnya ke report fields, lalu oke. Nah, report viewernya muncul dan pilih export data seperti tadi, export report. Pilih format Microsoft Excel dan namanya terserah mau namain apa, panjang jalan juga nggak apa. Jangan lupa save-nya di folder yang sama. Sekali lagi, save-nya di folder yang sama. Panjang jalan, ya, lalu masih ada panjang jalan kecil, lalu save, lalu oke. Tinggal di close, ini no aja, habis itu klik silang. Lalu lanjutin ke jalan umum. Caranya sama kayak tadi, cuman beda di penamaan aja. Penamaannya nanti di ekspornya jadi panjang jalan umum. Lalu masuk ke ring road, ya Allah, sama kayak jalan, basicnya kan jalan juga kan, terus kayak tadi juga open attribute table, add fields, terus panjang, terus type-nya double, tetap di calculate geometry, persis kayak tadi, penamaannya tinggal ganti ring road aja. Lanjut ke sungai seperti tadi juga open attribute table, add field, namanya klik panjang juga karena basicnya sama, kita di sini ngitung panjangnya, jadi tetap type-nya double, terus oke. Klik kiri pada panjang, calculate geometry, propertinya tetap length, unitsnya tetap kilometers, habis itu klik yes. Habis itu reportnya juga dibuat, lalu diekspor seperti biasa. Nah, kalau udah semuanya, kalian bisa lihat di dokumen kalian ya, yang di folder penyimpanan ArcMap kalian. Di situ udah bakalan ada Excel-nya. Kalau diklik bakalan muncul tabel-tabel panjang, luas, keliling dari layer yang udah kalian buat. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan kantor-kantor baik kecamatan maupun kantor-kantor desa di daerah kalian. Selanjutnya, kalian akan meletakkan kantor-kantor kecamatan maupun desa di peta kalian. Buka kembali Google Maps, lalu ketik di penelusuran kantor camat sesuai dengan kecamatan kalian. Lalu searching, dan kalian klik pada kantor kecamatan kalian, lalu copy koordinat yang kalian dapatkan. Ini sama seperti mengcopy 4 titik pada tugas sebelumnya. Lalu buka kembali web yogantara.com untuk mengkonversi koordinatnya. Lalu paste koordinat yang telah kalian copy di latitude dan longitude-nya. Jika sudah di copy, klik go. Dan kalian buka Excel untuk membuat file kalian. Ketik dulu kantor kecamatan atau kantor camat dan nama daerahnya, lalu buat X dan Y untuk meletakkan koordinat yang telah kalian copy pada Yogantara. Jadi yang paling kiri itu untuk X-nya dan
yang kanan untuk Y-nya. Jika sudah kalian copy, atur untuk ukuran tabelnya. Selanjutnya bisa kalian save dan save-nya di tempat satu folder dengan ArcMap yang sebelumnya. Diingatkan lagi untuk di-save pada satu folder. Dan untuk tipe penyimpanannya menggunakan Excel 97 Workbook 2003. Selanjutnya kalian lakukan hal yang sama untuk mencari kantor desa di kecamatan. Nah, karena kantor desa ini terdiri dari beberapa, maka semua kantornya dimasukkan ke dalam file Excel, tetapi pada file yang berbeda dari kantor kecamatan sebelumnya. Jadi kalian membuka lembar Word Excel yang baru. Tidak disamakan dengan kecamatan. Nah, kalau sudah dapat kantor desa atau kantor lurah, sama seperti tadi, di copy koordinatnya lalu dimasukkan ke Yogyakarta untuk latitude dan longitude. Lalu klik go dan kalian copy untuk X dan Y-nya. Lalu sama seperti tadi, tapi di lembar Excel yang baru, kalian buat kantor lurah dan nama daerahnya, lalu di sampingnya buat X dan Y, dan kalian copy, dan kalian pastekan ke Excel yang kalian buat. Nah, begitu juga untuk kantor lurah dan kantor desa yang lainnya. Bisa kalian masukkan ke Excel. Nah, jika desa atau lurahnya tidak memiliki kantor, mungkin bisa diganti dengan balai desa yang terdapat pada wilayah kalian. Dilanjutkan dengan kantor-kantor maupun balai-balai desa yang lainnya. Nah, jika sudah selesai, bisa di-save dan save pada folder yang sama. Lalu untuk namanya terserah kantor desa atau kantor lurah. Jangan lupa disimpan di Excel 97 2003 Workbook. Lalu kalian akan memasukkan data Excel tersebut ke ArcGIS kalian. Jadi buka ArcGIS, terus klik File, lalu pilih Add Data, dan pilih Add XY Data. Lalu kalian pilih Browse. Di situ kalian akan mencari file Excel-nya. Nah, untuk yang pertama kalian masukkan kantor Camat Kasihan. Klik Add, lalu pilih Sheet 1, lalu pilih lagi klik Add. Dan untuk yang lainnya tidak ada yang perlu diedit, tinggal klik OK, lalu klik lagi OK. Nah, nanti dia akan loading sendiri dan memberi simbol sendiri di wilayah kantor tersebut. Selanjutnya klik file lagi, pilih add data lagi,
dan pilih XY data. Lalu browse lagi untuk memasukkan kantor lurah atau desa. Pilih sheet 1, lalu add, dan klik OK, lalu OK lagi. Nah, di situ terlihat ada titik-titik merah, itu untuk kantor desa maupun balai desa. Lalu klik kanan pada layer Excel, pilih data, dan export data. Untuk outputnya kalian pilih, kalian rename dulu, ganti namanya. Terserah mau namain apa, kantor camat ataupun kantor kecamatan. Lalu untuk tipenya pakai save file. Simpannya jangan lupa ya, di login harus pada folder yang sama, lalu klik OK. Lalu klik yes. Nah, karena udah ada itu, sudah ada kantor camatnya. Selanjutnya kantor desanya dibuat seperti tadi. Klik kanan lalu pilih data, export data. Lalu untuk namanya ganti kantor lurah atau kantor desa, terserah teman-teman. Dan save as type-nya tetap save file, lalu pilih save. Lalu OK. Terus yes. Nah, di layer sudah ada kantor lurah dan kantor camat ya. Jadi yang tulisannya sheet itu dihapus aja nggak apa-apa. Karena kalian udah buat sendiri dalam bentuk save file yang baru. Lalu langkah selanjutnya, untuk memberi nama pada simbol-simbol kantor yang sudah terdapat pada peta, kalian klik kanan pada kantor camat, lalu pilih properties. Untuk simbologisnya, klik kategoris yang unique values, terus value fieldnya benar pakai yang nama, dan klik add all values. Nah, untuk all other values-nya di-uncentang aja. Lalu untuk yang labels-nya, nah untuk di labels-nya dicentang label features in this layer. Tulisannya, teks simbolnya diganti, terserah kalian, tapi untuk lebih rapi pakainya yang Arial Black atau Arial aja juga nggak apa-apa. Terus di bold biar lebih jelas, klik apply, lalu klik OK. Lalu untuk kantor lurahnya juga seperti tadi, klik kanan lalu pilih properties. Ditunggu loadingnya. Nah, kalau sudah di bagian labelsnya, label features in this layer sama kayak tadi, terus tulisannya sama, Arial, di bold. Untuk simbologinya, kategoris, unique values, value fieldnya nama, klik add values, terus yang all other values-nya di-uncentang. Nah, klik sudah dapat itu, lalu klik apply, dan OK.
Sebelum oke, bisa di color rem-nya bisa terserah ya. Mau ganti apa aja. Tunggu dia loading. Nah, ntar bakalan muncul nama-nama kantor lurah dan kantor desa seperti pada video tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa ancentang-ancentang yang lainnya ya. Nah, di situ akan terlihat jelas ada tulisan kantor lurah Taman Tirto, kantor camat Kasihan, kantor desa Bangunjiwo. Nanti untuk kantornya selengkap-lengkapnya. Tapi kalau terdiri dari sangat banyak kantor desa, itu balik lagi ke asisten masing-masing, ditanyain aja minimal berapa atau maksimalnya berapa. Nah, selanjutnya untuk simbolnya bisa kita bedakan kantor camat dan kantor desanya biar tidak tertukar. Seperti di sini kantor camatnya pakai yang triangle 3, terus warnanya terserah selera masing-masing. Terus untuk simbol kantor desanya juga bisa diklik. Itu klik kiri, terus tinggal ubah stylenya mau yang mana. Bisa circle, bisa square, bisa pentagon. Warnanya juga bisa sesuai selera. Kalau sudah cocok dengan simbolnya, nah bisa diklik OK. Kantor desa kalau terlalu besar, di bagian size bisa dikecilin. Kalau terlalu terang pakai yang warna hitam aja juga nggak apa-apa. Kita pakai yang diamond. Nah, bisa pakai yang 10 ya, biar nggak terlalu gede banget. Kalau kantor desa Bangunjiwo, terserah mau disamain simbolnya atau warnanya dibedain juga terserah. Nah, bisa diancentang petanya dan yang lain-lain bisa diancentang biar lebih jelas kelihatan. Nah, tuh udah kelihatan kantor beserta simbol-simbolnya, dan pembagian wilayahnya juga terlihat, ada sawah, ada perkebunan, ada pemukiman, dan lain-lain. Nah, tugas ini sampai situ dulu. Untuk selanjutnya, jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanya lagi ke asisten masing-masing. Terima kasih.